kakak, adik, semoga selalu dalam ridhonya. Amin. Selamat dan terima kasih sudah bergabung menjadi keluarga BKN Friend. Masa pandemi mengharuskan siswa belajar dari rumah. Banyak hal yang sudah dilalui peserta didik untuk terus menjalani proses belajar. Mungkin ada yang mengeluh, senang atau bahkan kebingungan. Dan tentu semangatnya perlu dijaga juga. Tidak hanya guru yang berpikir keras untuk mencari ide bagaimana memberikan materi dengan lebih baik. Namun, siswa juga perlu mencari ide kreatif agar belajar di rumah tetap semangat. Nah, sudah hampir 3 bulan berjalan tahun ajaran baru dengan metode ini. Tentu ada kejenuhan dan mulailah muncul kemalasan bagi peserta didik. Sebagai pengajar, pasti paham akan hal ini. Namun, kita harus tetap semangat jika peserta didik bertanya-tanya terus mengenai kapan waktu sekolah. Pak, kata teman saya, Senin ini sudah bisa ke sekolah ya? Atau, Bu, saya nggak paham materi ini, saya nggak punya kuota, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun, beginilah kondisi saat ini. Kita tak dapat dipungkiri, guru dan peserta didik perlu menerima dan terus menyesuaikan diri dengan lebih baik. Oleh karena itu, BKN Friend akan memberikan tips lingkungan ternyaman saat belajar. Yang pertama, siapkan ruangan yang nyaman saat belajar. Peserta didik perlu mencari tempat ternyaman saat belajar, bisa di halaman rumah, atau di kursi kesukaan kakak adik. Jangan sampai saat belajar daring, tempat tidur adalah tempat ternyaman belajar. Itu bukan solusi bagi siswa yang belajar dari rumah. Yang kedua yaitu sediakan cemilan atau minuman kesukaan. Saat belajar, dapat diselingi dengan ngemil atau minum dan makan makanan yang ringan. Tujuannya agar peserta didik tidak kelaparan saat belajar daring. Selanjutnya, manfaatkan fasilitas belajar online. Belajar daring bukan hanya melalui grup belajar WA. Namun, ada beberapa fasilitas yang bisa menambah semangat belajar di rumah. Misal, kuisis, kuis kreator, rumah belajar, ruang guru, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu atur alat tulis menulis dengan rapi. Melihat alat tempur belajar, tumpukan buku, dan kertas-kertas di meja belajar dengan rapi akan meningkatkan mood untuk semangat belajar. Selanjutnya, siapkan jadwal belajar di rumah. Semangat belajar kadang berkurang karena peserta didik tidak mengingat jadwal belajar hari ini. Nah, salah satu caranya yaitu silahkan tulis jadwal belajar dan tempelkan di dinding kamar masing-masing, agar kakak adik tidak lupa jadwal pelajaran hari ini. Faktor pencahayaan saat belajar. Cahaya yang bagus dapat meningkatkan konsentrasi belajar, apalagi belajar sambil melihat pemandangan hijau dan indah. Hal ini meningkatkan imajinasi dan semangat belajar loh. Selanjutnya yaitu menjaga stamina. Belajar daring tak dapat dipungkiri tugas akan semakin menumpuk dan pekerjaan peserta didik di rumah tentu lebih banyak mencatat. Kalau begitu, kakak adik perlu menjaga stamina dengan cara mengatur istirahat, agar waktu dapat termanage dengan baik. Yang terakhir yaitu chatting bersama teman mengenai tugas atau materi hari ini. Belajar daring mungkin saja membuat peserta didik jenuh di depan handphone. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan tersebut, setelah jadwal belajar daring, kakak adik bisa chatting atau video callan bersama teman-teman. Nah, sistem belajar daring bukan alasan sehingga produktivitas kakak adik menurun. So, tetap semangat. Thank you for watching. Salam, life is beautiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.